Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kita masih bersama Abi dan Umah tentang seorang ibu dalam rumah tangga. Kali ini temanya tentang jujur. Seorang istri harus jujur, seorang suami harus jujur. Pertemuan antara jujur dengan jujur akan lahir ketenangan dan kebahagiaan. Kalau suami jujur, istri pembohong, suami tidak akan kerasan di rumah. Kalau suami pembohong, istri jujur, maka istri akan gelisah, maka istri akan banyak penyakit karena dia selalu khawatir kemana suamiku pergi, kenapa suamiku terlambat pulang. Kejujuran adalah merupakan sifat yang paling penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Lebih penting daripada fasilitas, rumah mewah, kemegahan. Tidak ada artinya semua itu ketika ternyata di rumah itu banyak kebohongan. Silahkan Anda penuhi rumah-rumah Anda dengan berbagai macam kemewahan. Tetapi ketika salah satu daripada Anda berdua, suami dan istri, ternyata ada seorang pembohong, maka di rumah itu akan selalu terjadi malapetaka dan tidak akan pernah tenang hidupnya. Kejujuran adalah sifat paling pokok. Yang pertama Allah bekalkan kepada Rasulullah SAW sebelum berdakwah di kota Mekah, bukan kerajaan, bukan kemewahan, bukan harta, tetapi adalah kejujuran. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kejujuran, ini adalah salah satu sifat Rasulullah ya. Karena tanpa kejujuran nggak mungkin sampai risalah ini ke kita. Gitu. Sama juga dalam rumah tangga gitu. Jika tidak ada kejujuran, pasti banyak hal-hal yang cacat dalam rumah ini gitu ya. Terutama ketika kita sama-sama memang bertujuan untuk membina anak-anak di rumah gitu ya. Kalau ingin menjadikan anak-anak kita jujur, harusnya kita sebagai orang tua harus bersikap jujur gitu, baik perbuatan, perkataan gitu ya, sikap. Jadi harus benar-benar jujur. Misalnya ketika kita berjanji pada anak kita gitu ya, usahakan selalu semaksimal mungkin untuk bisa ditepati gitu, untuk menunjukkan bahwa ini kita sebenarnya jujur ya, berjanji dan kita bisa tepati. Kalau kita belum bisa menepati, segera ralat gitu loh bahwa yang janji ini akan kita janjikan lagi gitu, supaya anak ini enggak Umah kerjanya janji mulu gitu ya. Jadi lama-lama dia mengatakan berarti selama ini mau bohong dong ya gitu ya, enggak jujur. Nah itu seperti itu. Jadi sebaiknya ya kita sebagai orang tua ya tetap menjadi tampil teladan dalam kejujuran, dalam bersikap, dalam berbicara, supaya akhlak ini menjadi kebiasaan dalam rumah tangga gitu. Karena kalau seandainya orang sudah nggak jujur, itu sekali saja dia nggak berbuat juga bohong, nggak berdusta, udah selamanya nggak akan pernah dipercaya gitu. Dalam ilmu hadis itu yang menentukan sahih tidaknya hadis ya karena kejujuran. Kalau sang perawi pernah bohong, sudah otomatis hadisnya dhaif. Ya, satu perawi aja pernah bohong, maka langsung dianggap bahwa hadis dhaif. Kenapa? Karena fi fulan bin fulan, dalamnya ada fulan bin fulan, dia pernah berbohong pada tahun sekian. Seperti itu. Jadi syarat penting betapa agama ini akan hilang ketika para pembawa risalah ini adalah para pembohong. Jadi untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini dengan hadirnya generasi-generasi yang jujur sepanjang sejarah keilmuan, sehingga mereka menjadi silsilah para perawi yang jujur, dan itulah hadis sahih. Ketika ada satu dari perawi itu yang tidak jujur atau lemah hafalannya, maka dianggap itu hadis sahih. Jadi betapa menderita sebuah rumah tangga ketika ada salah satu dari unsur di rumah tangga itu pembohong, dan anak tidak percaya ibu tidak percaya suami tidak percaya istri. Ya Allah, ini adalah rumah tangga yang tidak akan pernah bahagia karena tidak ada kejujuran di dalamnya. Oke, saudaraku Allah, kita jaga kejujuran dalam rumah, karena tanpa kejujuran rumah itu akan hancur. Tetap bersama